Kehidupan layaknya sebuah jalanan, kadang penuh dengan lubang dan tantangan. Saat kita berjalan dengan hati-hati dan pelan, masih saja kadang kita terpeleset dan terjungkal. Seperti itulah jalan kehidupan. Sinta adalah seorang dokter muda yang baru saja menamatkan pendidikan dokternya pada sebuah universitas ternama di Sumatera. Sebagaimana dokter baru, ia harus menjalin masa PTT pada sebuah desa di daerah itu. Orang tua dan tunangannya keberatan jika Sinta melaksanakan PTT di daerah itu. Selain jauh dari kotanya, dan daerah itu masih terbelakang dan terisolir. Orang tua Sinta sangat keberatan dan ia mengupayakan agar Sinta ditempatkan pada daerah yang dekat dan tidak terisolir itu. Upaya orang tuanya ini gagal karena telah menjadi keputusan instansi pusat dan tidak dapat dibatalkan. Kekhawatiran orang tua dan tunangannya amat beralasan karena Sinta adalah masih muda dan belum mengetahui seluk-beluk masyarakat desa itu. Ditambah kerasnya kehidupan di desa yang terkenal dengan kebiasaan masyarakatnya yang primitif itu. Selain itu, Sinta akan menikah dengan Rudi, tunangannya, beberapa bulan lagi. Memang, Sinta dan Rudi telah lama pacaran, dan kedua orang tua mereka merestui hubungan mereka. Sinta adalah seorang gadis yang masih berusia 24 tahun. Merupakan mahasiswa kedokteran yang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Sehingga tidak heran ia dalam waktu yang singkat telah menamatkan kuliahnya. Selain itu, ia berparas cantik, memiliki sosok yang membuat lawan jenisnya ingin mendapatkannya. Namun, hatinya telah jatuh kepada Rudi, yang merupakan pria yang gigih mendapatkannya. Hingga ia mau dipertunangkan dengannya. Rudi adalah seorang pria yang telah memiliki kehidupan yang mapan pada sebuah BUMN di kota itu. Selain itu, ia anak dari sahabat ayahnya Sinta. Selama mereka pacaran hanya diisi dengan makan malam dan kadang nonton film. Mereka berdua tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan adat dan agama. Sebab masing-masing menyadari suatu saat akan mendapatkannya juga nantinya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Sinta diantar ayahnya dan Rudi ke desa itu. Perjalanan dari kotanya memakan waktu selama 1 hari perjalanan, ditambah jalan yang amat rusak dan setapak. Di desa itu, Sinta disambut oleh perangkat desa dan kepala dusun. Dengan sedikit acara, barulah Sinta resmi bertugas. Lalu ayahnya dan Rudi pulang ke kota kebesokannya setelah mewanti-wanti Sinta untuk berhati-hati. Hari pertama ia bertugas, Sinta dibantu oleh kader kesehatan yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Sinta menempati salah satu rumah milik kepala dusun yang bernama Pak Tanba. Pak Tanba amat disegani dan ia termasuk orang kaya di desa itu. Umurnya sekitar 67 tahun dan memiliki 3 orang istri. Pak Tanba ini pun sering meminjamkan sepeda motornya kepada Sinta untuk tugas-tugasnya. Kadang-kadang ia sendiri yang membonceng Sinta saat Sinta ingin ke desa sebelah. Bagi Sinta, keberadaan Pak Tanba ini sangat membantunya di saat ia hampir putus asa. Melihat lingkungan desa yang hanya terdiri dari hutan dan jalan yang hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor saja. Karena sering mengantar ke desa-desa lainnya, seringkali tanpa disadari oleh Sinta, Pak Tanba telah jatuh hati dan ingin memilikinya.
Sebagai laki-laki normal, ia pun merasakan ingin yang lebih jauh lagi. Bahkan ia ingin memilikinya. Suatu hari saat pulang dari desa tetangga, mereka kehujanan. Dan hari saat itu hujan turun dengan derasnya. Lalu dengan buru-buru Pak Tanba mempercepat kendaraannya. Secara otomatis, Sinta memegang pinggang Pak Tanba dengan erat. Dan dalam suasana itu, Pak Tanba dapat merasakan kehangatan dan sentuhan Sinta dengan nyata. Lalu mereka sampai di kediaman Sinta yang merupakan juga rumah milik Pak Tanba. Sesampai di dalam rumah, Sinta masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya dengan kimono handuk. Sedang Pak Tanba, ia pinjam handuk untuk ganti pakaian basah itu. Saat Sinta berganti pakaian, tadi Pak Tanba mengintipnya dari celah pintu kamar itu. Jakunnya Pak Tanba naik turun karena melihat kecantikan Sinta. Dengan langkah pasti ia duduk di ruang tengah itu karena di luar hujan masih deras. "Wah, hujannya deras sekali, Pak," kata Sinta. "Bagaimana jika menginap di sini saja, Pak?" Basa-basi karena tidak mungkin langsung mengusirnya. "Oh, terima kasih, Bu. Kalau hujan reda saya akan pulang," terang Pak Tanba. "Baik, Pak," jawab Sinta. Lalu Sinta ke dapur dan membuatkan kopi untuk Pak Tanba. "Pak, ini kopinya." "Wah, kopi. Bisa begadang saya malam ini, Bu." "Oh iya, Pak. Apa perlu saya ganti dengan teh hangat?" jawab Sinta. "Oh, nggak usah, Bu. Ini juga nggak apa-apa," timbal Pak Timba sambil memandang ke arah Sinta. Beberapa jam pun berlalu. Hujan juga belum reda. Pak Tanba kini berpindah lebih dekat pada Sinta. Dan kini Sinta telah mulai hilang kesadarannya. Karena saat Sinta masuk ke kamar, Pak Tanba memasukkan obat tidur pada minumannya yang ia beli dari kota. Saat Sinta benar-benar tertidur, Pak Tanba mulai beraksi. Ia berusaha mengembara, mencoba membelah ilalang di antara rimbunnya semesta. Namun belum ia mulai, ada suara teriakan dan tendangan dari balik pintu. "Buka pintunya! Buka pintunya!" Suara itu yang terdengar dari luar. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka. Ternyata kepala desa dan masyarakat telah mengawasi mereka sejak tadi. Karena mereka muak dengan Pak Tanba, yang nyatanya ia suka merusak para wanita di desa itu. Dan kini Pak Tanba telah mendekam di balik jeruji besi. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga cerita ini bisa bermanfaat.